Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Oke, eh, untuk pertemuan ke-9 ini nanti kita akan mempelajari mengenai proyeksi Amerika. Saya harap teman-teman sudah mendownload dan sudah membaca materi ini yang sudah saya share di LMS. Dan materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yang kita sudah membahas mengenai proyeksi piktorial. Nah, sekarang kita masuk ke proyeksi Amerika yang itu merupakan bagian dari proyeksi ortogonal. Oke. Ya. Oke, teman-teman, misalnya dari gambar ini ya. Dari gambar berikut ini, apa pendapat saudara jika saudara sebagai calon pemilik rumahnya? Terus, apa pendapat saudara jika Anda sebagai atau saudara sebagai calon dari pelaksana yang akan mengerjakan rumah itu menjadi sebuah rumah dengan sama persis gambarnya seperti itu. Wujudnya sama persis dengan gambar tersebut. Ya. Kalau si calon pemilik rumah itu hanya mempunyai gambar 3 dimensi itu saja, apakah bisa dikerjakan oleh si pelaksana tersebut? Oke. Kalau bagi si pemilik rumah, ya, bagi si pemilik rumah, otomatis ya ini sudah, ini adalah rumah impian saya. Ini adalah rumah yang saya dambakan di mana saya ingin punya rumah 2 lantai dengan dapur, ada kitchen setnya warna coklat, terus lantainya itu adalah split level, terus kamar mandinya ada bathtub, ada shower, klosetnya itu kloset duduk yang sudah eco flush ya. Ini adalah ekspresi yang dimiliki, yang nanti akan keluar dari si pemilik rumah. Tetapi karena si pemilik rumah ini hanya mempunyai gambar 3 dimensi, terus disampaikan kepada pelaksana untuk tolong saya buatkan rumah dalam bentuk seperti itu. Saya hanya mempunyai gambar 3 dimensi. Oke. Bagi seorang pelaksana ini akan menjadi masalah tentunya. Dia akan berpikir, itu ukurannya berapa ya? Terus denahnya ukurannya itu berapa ya? Tingginya berapa? Terus tampak samping kirinya itu bagaimana? Tampak belakangnya itu bagaimana? Terus denah ukurannya itu berapa? Ini akan menjadi masalah. Ya. Ini adalah beberapa kelemahan yang terdapat pada gambar 3 dimensi. Ya, itu apabila kita langsung terapkan di pekerjaan lapangan tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa dilaksanakan. Maka dari itu kita perlu yang namanya gambar 2 dimensi. Ya, gambar 2 dimensi atau di lapangannya itu kita bisa menyebutnya adalah gambar proyeksi, itu juga bisa. Ya. Ini adalah kelemahan-kelemahan yang ada pada gambar 3D tersebut. Ya, antara lain hanya dapat memperlihatkan 3 bidang permukaan saja, yaitu tampak depan, samping kanan, dan tampak atas saja. Tampak belakang, samping kiri kita belum tahu, kita belum melihat, kita belum bisa melihat. Yang kedua, perlu 2 gambar 3 dimensi untuk menghasilkan bentuk yang utuh. Di sini kita perlu teknik untuk menggabungkannya. Tapi pada saat sampai sekarang ini belum ada teknik yang bisa untuk menggabungkan 2 gambar 3 dimensi menjadi satu kesatuan utuh. Yang ketiga adalah pemberian keterangan ukuran pada gambar yang cukup rumit. Keterangan di sini misalnya lantainya menggunakan apa, terus tinggi bangunannya berapa, tinggi atapnya berapa, ukuran denahnya berapa, ya, ukuran panjang lebarnya dari kamar itu berapa, ruang tamu berapa, dapur berapa, kan belum ada. Tidak ada, ya. Kalau misalnya diberi pun ini juga mungkin akan bertumpukan. Ya. Makanya
Dengan kelemahan-kelemahan 3 dimensi tersebut, kita harus membuat yang namanya gambar 2 dimensi proyeksi. Ini. Oke, ke depan nanti kita akan membahas itu. Apa itu gambar 2 dimensi proyeksi? Nanti ada beberapa cara penggambaran proyeksi 2 dimensi ini. Oke, ini ya. Dengan gambar 2 dimensi, semua garis pada semua bidang permukaan ini dapat dicari hubungannya. Yang kedua, pemberian ukurannya cukup sederhana. Kita bisa langsung memberikan ukuran pada tampak depan, tampak belakang, tampak bawahnya ini secara langsung, tanpa harus mengganggu untuk pemberian ukuran, misalnya tampak atasnya bagaimana itu. Ini adalah kegunaan dari gambar 2 dimensi proyeksi. Prinsipnya dalam penggambaran proyeksi, yang pertama adalah kubus ini kita anggap sebagai objek gambar. Depannya ini yang warna biru muda ini adalah sebagai bidang gambar. Bidang gambar itu kita sebut sebagai, atau di dalam realnya itu adalah buku gambar ataupun screen laptop, screen atau monitor, itu adalah bidang gambar. Di mana kita sudah menentukan, yang pertama kita harus menentukan satu permukaan yang akan kita buat sejajar dengan bidang gambarnya. Ini kita buat, kita ambil saja yang tampak depan, paling mudah ya, tampak depan. Yang kedua, ya ini kita letakkan langsung sejajar dengan bidang gambarnya. Yang kedua, garis proyeksi tegak lurus. Garis proyeksi ini harus tegak lurus dengan bidang gambarnya. Gambar contohnya adalah ini. Ini kan tegak lurus ya, tegak lurus atau ortogonal. Ya, transformasinya atau pemindahannya adalah seperti ini. Ya, ini ada kalau satu kubus ini kan sebenarnya ada 6 tampak. Ya, 6 tampak itu kalau digambar 3 dimensi kita hanya bisa melihat 3 tampaknya saja. Maka untuk bisa melihat semua tampaknya tersebut, kita buatkan gambar 2 dimensi proyeksinya tersebut dari ke-6 tampaknya. Ini ya. Ini adalah saya punya sebuah kubus kaca ini. Kubus kaca, saya beri keterangan atau kardus gitu, saya beri keterangan tampak bawah, depan, kiri, atas, dan kanan. Saya posisinya berada di depan atau berhadapan dengan kubus tersebut. Ini ya. Setelah itu, kubus tersebut yang sudah saya beri keterangan tadi ini, tampak depan, samping kanan, atas, bawah, belakang, itu saya uraikan. Ya, saya uraikan seperti ini. Yang tadi posisinya di sini tampak atas ya. Posisinya tampak atas di sini, saya buka, terus saya tarik ke tegak lurus atau ortogonal dengan bidang gambar saya. Begitu pula dengan tampak samping kiri, tampak samping kanan, bawah, ataupun depan. Dalam penggambaran proyeksi nanti, tampak depan itu posisinya berada di tengah. Ini ya. Permukaan kubus memiliki 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Agar semua bidang gambar memiliki 2 sumbu saja, sumbu X dan sumbu Y, maka bidang gambar dibuka dengan rotasi agar sejajar sumbu X dan sumbu Y bidang tampak depannya. Tuh. Setelah kita uraikan tadi, ini kita rotasikan, hanya ada 2 sumbu saja, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Di sini ya. Tadi sesuai dengan yang sudah kita uraikan, tampak depan dia berada di tengah. Tampak samping kanan dia posisinya di bagian kanan, yaitu lurus dengan tangan kanan kita. Tampak samping kiri juga lurus dengan tangan kiri kita. Atas dan bawah itu sesuai dengan porsinya, yaitu atas ya, tampak atas dia berada di atas tampak depan, dan tampak bawah dia berada di bawah tampak depan. Itu sedikit yang saya sampaikan di pertemuan hari ini, dan untuk teknik penggambarannya nanti akan saya share videonya di link YouTube